Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini monggo kita bersama selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dawuhnya Syekh Sya'rawi Mutawalli, ulama besar abad ini. Beliau dawuhkan masadirut tasa'ah khamsatun. Sumber kesengsaraan itu ada 5. Yang pertama adalah al-bu'du anis sholati, jauh dari sholat. Dalam kitab-kitab jamaah sekalian yang berbahagia banyak dijelaskan tentang sholat ini. Tidak hanya al-bu'du anis sholat, tapi banyak dibahas tentang at-tahawun anis sholat. Orang-orang yang menyepelekan sholat, yang tidak mementingkan sholat, yang ala kadarnya untuk urusan sholat. Saudara sekalian yang berbahagia, kenapa ini menjadi sumber kesengsaraan? Karena orang-orang yang selama hidupnya itu menganggap enteng urusan sholat, tahawun anis sholat, itu biasanya pada akhir masa hidupnya alias proses kematiannya sulit untuk mendapatkan status husnul khotimah. Sehingga saudara sekalian yang berbahagia, sampai dulu ada ulama itu kurus kering, badannya kurus sekali. Ketika ditanya oleh seorang ulama, kenapa guru panjenengan sampai seperti ini?
Saya ini menangis 30 tahun. Siang dan malam yang saya pikiri cuma satu, apakah sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Maka kemudian dia wasiat, jagalah ruku dan sujudmu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, orang yang jauh dari sholat, orang yang menyepelekan urusan sholat, biasanya pada masa akhir hidupnya sulit untuk mendapatkan status husnul khotimah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wa isyanul walidain. Orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin kita pernah mendengar banyak cerita. Yang lebih masyhur masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang alim, yang ahli ibadah. Kita tidak tanya lagi bagaimana Alqamah sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Alqamah tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid? Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk membakar Alqamah supaya Alqamah cepat mati. Ternyata saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dia ini anak yang belum bisa berbakti kepada ibunya. Sehingga gara-gara ini dia harus menjalani sakaratul maut yang begitu sulit. Sampai-sampai seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan dibakar saja Alqamah jika ibunya tidak mau memaafkan. Ternyata isyanul walidain, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya itu membahayakan masa akhir hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah al-bu'du anil Qur'an. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, memahami kehidupan dunia dan akhiratnya jika dia sudah jauh dengan Al-Quran. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, indahnya Al-Quran itu meskipun kita tidak memahami apa yang ada di dalamnya, ada satu rahasia. Meskipun demikian, ketika kita ada hubungan kedekatan dengan Al-Quran, meskipun hanya dibaca saja tanpa harus tahu maknanya, maka satu saat, satu ketika kita dijelaskan oleh Allah melalui lisan-lisan para ulama tentang Al-Quran itu, maka ada kedekatan, kefahaman dalam dada kita. Yang keempat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu, laki-laki itu agamanya mengikuti temannya. Maka teman-teman, besti-besti yang soleh itu menjadi perkara yang penting dalam kehidupan. Sekali kita memilih teman yang salah, maka kesengsaraan untuk kita selamanya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, carilah mereka, orang-orang yang bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jika kamu ingin mengetahui kedekatan antara dirimu dengan Allah, maka lihatlah di mana Allah meletakkan dirimu.
Kalau kita ada di dalam lingkungan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, berarti kita akan menjadi orang yang beruntung. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di muka bumi yang kita alami semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali saudara-saudara sekalian kita tidak yakin dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Bahasa yang paling sederhana, nesu, kemudian kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ada ridho bil qadri, ketika tidak ada lagi ridho dalam hati tentang takdirnya Allah, maka carilah Tuhan selain Allah. Kalau sudah begitu kita akan mencari siapa? Carilah Tuhan selain Allah dan carilah tempat tinggal selain buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, semoga kita semuanya terhindar dari perkara-perkara ini, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.